Semua terdengar begitu sederhana, duduk dan mulai bekerja. Tapi kenyataan tidak begitu, bukan? Sejak ruang kerja dan ruang tempat tinggalmu menyatu, sejak hari-hari mulai bercampur dalam siklus cahaya dan kegelapan yang tidak terbedakan, dan sejak interaksi sosialmu berpindah ke pulau-pulau kecil, kamu mulai kesulitan untuk fokus. Seruan penuh semangat dari sebelumnya tidak lagi bisa berkonsentrasi, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu akan pernah bisa berkonsentrasi atau menyelesaikan sesuatu yang benar-benar berarti lagi? Ini terdengar sangat dramatis, bukan? Baiklah, belakangan ini saya sering mendengar keluhan seperti ini. Memang jauh lebih sulit untuk tetap fokus saat bekerja dari rumah dibandingkan bekerja di kantor, kafe, atau tempat lain yang bisa kamu gunakan. Kurangnya batasan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Belum lagi banyak gangguan sekitar rumah menjadi tantangan terbesar dalam hal produktivitas. Jadi saya ingin membahas bagaimana kamu bisa tetap fokus pada pekerjaanmu dan yang lebih penting lagi bagaimana cara untuk memulainya. Yang pertama perlu kita bahas adalah kesengajaan. Saat kamu duduk untuk bekerja, hal paling berguna yang bisa kamu lakukan adalah menetapkan niat yang kuat terlebih dahulu. Jika kamu seperti saya, mungkin kamu pernah mengalami situasi di mana kamu duduk untuk bekerja, tetapi malah teralihkan oleh tugas-tugas sepele seperti melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tugas-tugas kecil ini mudah dilakukan dan memberikan perasaan pencapaian yang instan, sehingga menggoda untuk dikerjakan. Tapi mereka seringkali membuat kamu menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting dan berarti bagi kamu. Pada akhirnya, mereka lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dengan menetapkan niat yang kuat sebelum memulai bekerja, kamu dapat menghindari gangguan-gangguan ini, setidaknya sampai pekerjaan utama kamu selesai. Salah satu cara yang efektif untuk menetapkan niat adalah menggunakan 3 aturan. Konsep ini berasal dari buku The Productivity Project karyawan Chris Bailey dan sangat sederhana. Saat membuat rencana harian, pilih tidak lebih dari 3 tugas penting yang ingin kamu selesaikan. Jika kamu menggunakan notebook untuk mencatat daftar tugas seperti saya, tuliskan 3 niat utama kamu bagian atas dan daftar tugas-tugas kecil di bawahnya dengan prioritas lebih rendah. Jangan khawatir tentang tugas-tugas kecil itu sampai tugas utama kamu selesai. Saat tiba waktunya untuk bekerja secara fokus, lihat daftar tugas kamu dan pilih salah satu yang mau dikerjakan. Benar-benar niatkan untuk hanya mengerjakan tugas itu selama sesi aktivitas kamu selesai. Dengan begitu, kamu memiliki niat yang kuat yang akan membantu kamu tetap fokus. Tapi semua itu hanya akan berhasil jika kamu beraktivitas di ruangan yang kosong, tanpa ponsel, akses internet, dan tanpa gangguan yang lainnya. Karena kamu beraktivitas dari rumah, kemungkinan besar lingkungan kamu penuh dengan gangguan. Jika niat kamu ingin diwujudkan dalam tindakan nyata, kamu perlu menangani gangguan-gangguan ini terlebih dahulu. Yang pertama itu, mengapa kita mudah teralihkan? Pemikiran manusia sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam lingkungan yang terus berubah. Ini membantu manusia bertahan hidup, tetapi juga membuat kita sangat mudah terdistraksi, terutama saat mencoba mengerjakan sesuatu yang kompleks. Selain itu, pemikiran kita memiliki bias terhadap hal baru. Bahkan saat kita tidak sedang menghindari tugas yang sulit, kita cenderung tertarik pada hal-hal baru, seperti lalat yang tertarik pada lampu. Saya pernah memperhatikan ini saat sekolah. Saya membawa permen karet untuk saya sendiri. Tapi, begitu saya mengeluarkan sebungkus permen karet, tiba-tiba semua teman sekelas saya berhenti melakukan aktivitas, berubah menjadi pengemis permen karet. Teman saya berkata, saya akan mati kalau kamu tidak memberikan sepotong permen karet itu sekarang juga. Menolak permintaan mereka terasa seperti menampar wajah mereka dengan batu bata. Padahal beberapa detik sebelumnya mereka sama sekali tidak memikirkan permen karet. Pelajaran dari sini, jika sesuatu tidak terlihat, maka itu tidak terpikirkan. Inilah sebabnya para pemasar menggunakan konsep AIDA, Attention, Interest, Desire, Action.
Hal yang sama berlaku untuk gangguan begitu, sesuatu yang menarik perhatian kita tergoda untuk mengikutinya. Yang kedua, bagaimana mengatasi gangguan? Cara terbaik untuk menghindari gangguan adalah dengan menghilangkannya sebelum kamu memulai melakukan aktivitas. Jauh lebih mudah menangani gangguan di awal daripada mencoba melawannya saat sudah terjadi. Mulailah dengan ponsel kamu. Jika kamu tidak membutuhkannya untuk bekerja, maka jauhkan dari jangkauan. Setelah itu, komputer kamu juga bisa menjadi sumber gangguan besar, terutama karena terhubung ke internet. Jika internet sering mengalihkan perhatian kamu, coba matikan koneksi. Jika tidak, kemungkinan kamu bisa membuka notif email dan aplikasi perpesan saat bekerja. Saya selalu membuka Slack sepanjang hari dan akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol daripada bekerja. Sekarang saya hanya mengecek pada waktu tertentu dan membalas semua pesan sekaligus. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi pemblokiran gangguan seperti Freedom untuk membatasi akses ke situs dan aplikasi tertentu selama sesi kerja. Selain itu, tanyakan pada diri kamu, apakah ada sumber gangguan lain di rumah yang menghambat produktivitas? Yang ketiga, bagaimana mengatasi rasa malas untuk memulai? Salah satu hambatan terbesar dalam bekerja adalah resistensi mental. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang merasa cemas terhadap matematika mengalami peningkatan aktivitas otak di area yang berkaitan dengan rasa sakit, hanya dengan membayangkan mengerjakan soal matematika. Tapi resistensi ini hanya terasa di awal. Begitu kamu memulai bekerja, kamu akan membangun momentum. Cara mengatasi ini adalah dengan membuat tugas terasa lebih kecil dan lebih mudah untuk dimulai. Caranya, yang pertama, pecahkan tugas besar menjadi tugas kecil. Misalnya, saya tidak pernah menulis skrip video sekaligus. Saya membagi skrip menjadi beberapa bagian kecil dan mulai dengan satu bagian saja. Yang kedua, gunakan timer dengan waktu yang pendek. Jika 30 menit terasa terlalu lama, coba 15 menit. Menggunakan timer menciptakan tekanan eksternal sehingga kamu tidak perlu mengandalkan kemauan sendiri. Setelah mengambil langkah-langkah ini, kamu akan jauh lebih mudah untuk tetap fokus dan produktif. Jadi, itulah cara agar kamu bisa tetap fokus dan produktif, bahkan saat bekerja dari rumah. Ingat, produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih cerdas. Mulai dari menetapkan niat yang jelas, menghilangkan gangguan, hingga mengatasi rasa enggan. Untuk memulai semua itu akan membantumu bekerja dengan lebih efektif. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau kamu punya cara sendiri untuk tetap fokus saat bekerja, tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu apa yang berhasil buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap produktif, jadilah versi terbaik dari dirimu.